Pernah nggak sih Anda lihat seseorang terus mikir, kok bisa ya dia sukses banget secara finansial, sementara saya kayaknya gini-gini aja? Apa ini semua cuma soal hoki? Atau jangan-jangan ada semacam cetak biru rahasia yang kita nggak pernah tahu? Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas soal jurang pemisah kekayaan. Tapi kita nggak cuma bakal lihat permukaannya aja ya. Kita akan gali lebih dalam buat nemuin apa sih kebiasaan, pola pikir, dan ya cetak biru tak kasat mata yang ternyata diam-diam ngebentuk nasib finansial kita semua. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu pola pikir soal uang. Terus kita kupas lapis demi lapis sampai ke intinya. Cetak biru tak terlihat di baliknya. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, lapisan pertama, pola pikir uang. Ini fondasinya banget loh. Isunya bukan soal seberapa banyak gaji Anda, tapi soal gimana cara otak kita memandang konsep uang itu sendiri. Menurut Robert Kiyosaki, di sini ada dua cara pandang yang beda banget. Di satu sisi, ada yang lihat uang itu sebagai alat atau pekerja. Tiap rupiah yang didapat langsung ditugasin lagi buat nyari teman-temannya. Nah, di sisi lain, uang itu dianggap kayak tiket sekali pakai buat dihabisin sekarang juga. Beda banget kan cara pandangnya? Nah, perbedaan fundamentalnya kelihatan di sini. Horizon waktu. Yang satu ibaratnya lagi nanam benih, mikirin gimana panennya nanti bertahun-tahun dari sekarang. Yang satunya lagi, fokusnya ya buat kepuasan sekarang. Ini tuh pertarungan klasik antara nanti yang lebih besar lawan sekarang yang terasa enak. Terus gimana cara pola pikir ini diterapin di kehidupan nyata? Jawabannya ada di pelajaran finansial yang mungkin paling penting sedunia. Ngerti bedanya antara aset dan liabilitas. Ini krusial banget. Definisinya sebetulnya simpel banget. Aset itu ya apapun yang masukin duit ke kantong Anda. Udah, sesimpel itu. Dan sebaliknya, liabilitas itu apapun yang justru ngeluarin duit dari kantong Anda. Jelas ya bedanya? Nah, disinilah perbedaannya kelihatan jelas. Kelompok yang satu sibuk beli aset yang ngasilin duit, kayak properti sewaan atau bisnis. Sementara kelompok satunya lagi, tanpa sadar, malah sibuk beli liabilitas, mobil baru yang harganya langsung anjlok, barang-barang mewah, atau rumah dengan KPR yang cicilannya gede banget. Jadi yang satu ngebangun mesin uang, yang satunya lagi malah numpuk tagihan. Oke, kita geser sedikit. Ternyata ini bukan cuma soal duit loh. Ada mata uang lain yang jauh lebih berharga. Waktu. Dan ternyata ada beda sekitar 240 menit setiap hari yang bisa jadi penentu segalanya. Angka ini muncul dari studi yang dilakukan Tom Corley. Dia nemuin ada sekitar 240 menit dalam sehari di mana kebiasaan orang kaya dan miskin itu paling kontras, ya kan? Sebagian besar waktu kita habis buat hal yang sama, kerja, tidur, makan. Tapi 240 menit inilah, nah ini yang jadi pembedanya. Jadi, 240 menit krusial ini dipakai buat apa sih? Jawabannya jelas bukan buat nonton TV atau scroll-scroll medsos tanpa tujuan. Waktu ini justru diinvestasikan kembali ke aset yang paling mahal, diri mereka sendiri. Lihat aja grafiknya buat nentuin tujuan, belajar, jaga kesehatan, sampai bangun jejaring. Coba kita bedah ya. Bayangin deh, 1 jam khusus buat ngerancang masa depan, 1 jam lagi buat ngasah otak, nambah ilmu, 30 menit buat olahraga biar badan fit, dan 30 menit sisanya buat ketemu orang-orang hebat yang bisa ngasih inspirasi. Ini bukan lagi soal ngabisin waktu, tapi soal menginvestasikan waktu. Nah, ini bikin kita bertanya lebih dalam lagi. Semua perbedaan tindakan ini, cara make uang, cara make waktu, itu asalnya dari mana sih? Jawabannya ada di level yang lebih dalam lagi. Kebiasaan pikiran. Wah, kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya ya. Ketika dikasih masalah yang sama persis, satu kelompok ngelihatnya sebagai peluang buat bikin sesuatu, buat cari untung, sementara kelompok lain ngelihatnya sebagai tembok besar yang nggak bisa dilewatin. Cara pandang ini juga berlaku buat pendidikan. Bagi sebagian orang, belajar itu investasi seumur hidup. Wisuda itu bukan garis finish, tapi malah jadi garis start buat terus belajar. Sebaliknya, bagi banyak orang lain, pendidikan formal itu ya udah selesai pas dapat ijazah. Tapi, tunggu dulu. Apa sih yang nanemin pola pikir yang udah mendarah daging ini sejak kita kecil? Nah, ini ngebuat kita harus gali lebih dalam lagi sampai ke lingkungan masa kecil kita. Penelitian juga nunjukin gimana lingkungan masa kecil ngebentuk kita. Di keluarga yang lebih mapan, biasanya ada penekanan kuat buat ngajarin sopan santun, rasa hormat, hal-hal kayak gitu. Ini jadi semacam modal sosial yang penting. Sementara, di keluarga yang mungkin tekanannya lebih besar,
Prioritas utamanya seringkali adalah gimana caranya bertahan hidup hari itu. Jadi kadang aspek-aspek tadi kurang jadi fokus. Ini bukan soal benar atau salah loh ya, tapi lebih ke soal prioritas yang dibentuk sama keadaan. Dan sekarang kita sampai di lapisan paling dalam, sebuah konsep sosiologi yang seolah-olah jadi benang merah dari semua ini. Kita sebut saja cetak biru tak terlihat, atau habitus. Anggap aja ini sistem operasi sosial kita. Jadi, habitus itu apa sih? Gampangnya gini, ini adalah pemrograman sosial kita. Semua cara berpikir, cara merasa, cara bertindak yang kita serap dari lingkungan sekitar kita tanpa kita sadari. Lama-lama, hal ini jadi kayak naluri atau insting aja buat kita. Nah ini dia intinya, si cetak biru tak terlihat inilah yang ternyata nyambungin semua yang udah kita bahas dari tadi. Cara kita lihat uang, cara kita pakai waktu, cara kita ngadepin masalah, semuanya itu berakar dari pemrograman awal ini. Semuanya nyambung. Cara kerjanya kira-kira begini. Pertama, lingkungan kita seolah memprogram kita. Kedua, program itu bikin perilaku tertentu jadi terasa wajar dan alami buat kita. Misalnya, beli aset terasa wajar buat satu orang, tapi beli gadget terbaru terasa lebih wajar buat orang lain. Ketiga, pilihan-pilihan wajar inilah yang akhirnya memperkuat posisi kita. Dan siklusnya terus aja berulang, bahkan ke generasi berikutnya. Inilah kenapa ngubah kebiasaan, terutama soal uang, rasanya susah banget kayak berenang ngelawan arus. Karena pola-pola ini bukan sekedar pilihan sadar, tapi udah jadi bagian dari diri kita yang dibentuk lingkungan. Kita nggak ngelihatnya sebagai pilihan, kita ngelihatnya sebagai, ya emang udah seharusnya begitu. Jadi, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau ternyata kebiasaan kita, keyakinan kita, bahkan nasib finansial kita dibentuk oleh sebuah cetak biru tak terlihat yang ditanamkan oleh lingkungan, pertanyaannya adalah, bisakah kita belajar untuk menggambar ulang cetak biru itu?